detik-detik Vita, siswi kelas 4 SD Negeri Jugosari 3, terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru saat hendak berangkat ke sekolah. Peristiwa ini terjadi di Sungai Regoyo. Ayah Vita nekat menerjang derasnya arus banjir lahar Gunung Semeru. Naas, motornya tidak mampu menahan derasnya arus air, sehingga ia dan putrinya terseret hingga lebih dari 5 meter. Biasanya kan dilihat-lihat dulu biasanya. Ya itu kok langsung nyelonong. Langsung nyelonong? Iya. Padahal itu bawa anaknya mau sekolah itu ya? Itu sempat terseret berapa meter Bang kira-kira Pak? Ya kira-kira 5 meter lebih lah. 5 meter lebih ya? Ya. Tapi anaknya nggak apa-apa tadi Pak? Ya alhamdulillah, cuma lecet di dengkulnya. Akibat kejadian itu, Vita tidak bisa masuk sekolah di hari pertama usai libur panjang awal Ramadan. Baju dan seluruh peralatan sekolahnya basah sehingga ia harus pulang ke rumah. Sementara motor sang ayah mogok dan harus dibawa ke bengkel. Warga menduga satwa yang juga disebut burung enggang itu berasal dari kawasan Pantai Mutun, Kabupaten Pesawaran yang lepas dari penangkaran. Kemunculan kawanan ini menjadi perhatian karena burung rangkong merupakan satwa langka yang populasinya di Lampung terancam akibat kerusakan habitat dan perburuan. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyebut keberadaan rangkong di alam liar harus dilindungi karena berperan menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Sejak kapan Bang? Nah, ini baru ketahuan hari ini. Hari ini. Ada berapa banyak yang datang sini? 22 ekor. Barat Daya, Elisa Kambu menyerahkan bantuan 2 unit mobil ambulans dan 3 unit speedboat puskesmas keliling perairan kepada 1 rumah sakit dan klinik pengobatan di Kota Sorong, serta 2 puskesmas di Raja Ampat dan 1 di Sorong Selatan. Selama ini, sulit merujuk pasien karena wilayah yang jauh dan masih terisolasi. Akses menuju rumah sakit juga dibutuhkan waktu 1 jam lebih. Gubernur Papua Barat Daya minta agar bantuan yang diberikan ini fokus untuk pelayanan pasien dan tidak dipergunakan kepentingan lainnya. Peningkatan puslimnya ditambah begitu. Kalau selama ini mereka tidak pusling karena terkendala kendaraan dan lain ini, mudah-mudahan ini dimanfaatkan. Yang kedua, kita juga berharap bahwa fasilitas ini dimanfaatkan hanya untuk kepentingan dinas. Dengan fasilitas yang ada, maka sistem rujukan lewat layanan call center 119 akan diaktifkan. Ini tentu mempermudah rujukan pasien yang selama ini terkendala letak geografis Papua Barat Daya. Dengan adanya bantuan sarana pusling perairan seperti ini sangat membantu sekali. Bapak nanti diperuntukkan di daerah mana nih? Di daerah ada 2, satu di Puskesmas Waibon, itu di Distrik Sulawesi Barat, di Selat Sagawin situ. Lalu yang satu Puskesmas Reni, Distrik Kepulauan Riau. Kehadiran ambulans dan puskesmas keliling perairan ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya di wilayah terpencil. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dari 400 rumah dengan 900 jiwa di Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek terdampak. Banjir juga merendam permukiman warga Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Akses jalan penghubung kedua desa bahkan putus dan membuat aktivitas warga terganggu. Penyebab banjir karena masih tingginya debit air Sungai Citarum karena kondisi curah hujan di wilayah Karawang masih tinggi. Banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat selain merendam permukiman warga juga merendam SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat. Akibatnya kegiatan belajar mengajar di sekolah terganggu. Hari ini, hari pertama masuk sekolah terpaksa diliburkan karena seluruh kelas di sekolah ini terendam banjir. Pihak sekolah mengganti proses belajar mengajar secara daring. Selain merendam gedung sekolah, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum lain seperti musola dan tempat ibadah. Untuk banjir saat ini kami
masih tetap berkoordinasi dengan BPBD dan instansi terkait. Lokasi memang masih ada yang terdampak banjir, yaitu pemukiman atau lokasi-lokasi sarana umum, sekolahan, SMP 1 Kalang Hujan, kemudian musola ada 1, masjid ada 2, kemudian SD 1 dan 1 tahun. Mungkin. Pasar takjil Kampung Sunda Bali tak hanya menu manis yang diburu saat menjelang berbuka. Hidangan gurih dan pedas juga menjadi pilihan favorit warga. Di tengah deretan takjil manis yang mendominasi pasar Ramadan, dakochi atau sate ayam jumbo khas Korea justru mencuri perhatian pengunjung. Ukurannya yang mencapai 30 cm dan pilihan saus yang beragam menjadikannya salah satu menu gurih yang banyak diburu saat menjelang berbuka. Satu tusuk dakochi dijual dengan harga Rp25.000, membuat para pembeli rela antre untuk membeli dakochi.